Aksi demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja dari berbagai elemen organisasi masyarakat dan mahasiswa di Banyumas, Jawa Tengah berakhir ricuh. Karena massa tidak mau membubarkan diri, aparat kepolisian Polresta setempat bersama pasukan Brimob terpaksa membubarkan paksa massa dengan tembakan gas air mata dan water cannon. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen organisasi masyarakat di Banyumas, Jawa Tengah melakukan aksi demo di depan gedung DPRD setempat untuk menolak pengesahan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi ini berlangsung sejak siang hingga malam hari. Aparat kepolisian Polresta Banyumas dan Brimob telah beberapa kali memperingatkan kepada pendemo agar membubarkan diri. Namun hal itu tidak diindahkan oleh para pengunjuk rasa hingga berakhir ricuh. Kami merasa dalam melaksanakan pembubaran tidak melakukan hal-hal yang di luar kotak. Pembubaran itu kita pun tidak menyentuh mereka, kita pun tidak melaksanakan pemukulan dengan ini tidak, akan tetapi hanya melemparkan gas air mata saja dengan semprotan, itu yang kita lakukan sehingga mereka bubar. Mahasiswa menuntut agar pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR RI dibatalkan atau dicabut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Hari ini rencananya unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja akan kembali dilakukan sejumlah elemen masyarakat. Hingga saat ini petugas masih berjaga di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Situasi Patung Kuda Tamrin, Jakarta masih normal. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar baik dari arah Balai Kota menuju Medan Merdeka Barat maupun arah sebaliknya. Belum tampak kerumunan massa yang terjadi pagi ini. Namun petugas kepolisian terus berjaga untuk mengantisipasi adanya demo susulan di kawasan ini. Petugas kepolisian juga telah mempersiapkan kendaraan taktis dan kawat berduri di Jalan Medan Merdeka Barat. Kepolisian juga telah merekayasa arus lalu lintas, yakni pengalihan arus ke arah Budi Kemuliaan untuk menuju ke Tanah Abang dan sekitarnya. Sementara itu untuk antisipasi demo sejumlah jalan diblokade, akibatnya kemacetan panjang kendaraan pun tak terhindarkan. Kemacetan panjang kendaraan terjadi di Jalan Majapahit, Gambir, Jakarta Pusat. Kemacetan terjadi lantaran petugas kepolisian melakukan penutupan ruas jalan menuju istana, yakni Jalan Medan Merdeka. Sejumlah pengendara pun merasa terganggu karena harus kehilangan waktu mereka untuk beraktivitas. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi demo, sudah terhubung bersama kami rekan Kevin Pakan. Selamat siang Kevin, bagaimana kondisi di kawasan Patung Kuda saat ini? Apakah para pengunjuk rasa sudah mulai berdatangan? Ya, selamat siang Wilson dan Stefani. Memang berdasarkan pantauan kami pada saat ini, kami belum melihat adanya kerumunan yang terjadi, terutama dari aksi pendemo, begitu yang rencananya memang akan melakukan aksinya pada siang hari ini. Dan memang berdasarkan pantauan kami dari tadi pagi hingga pada siang ini kami melaporkan, kami melihat situasi di kawasan Patung Kuda Tamrin, Jakarta Pusat masih terpantau kondusif. Kami melihat juga arus lalu lintas baik dari arah Tamrin menuju Medan Merdeka Barat maupun arah sebaliknya ini terpantau ramai lancar. Dan sampai dengan saat ini juga kami melihat adanya petugas dari kepolisian Polda Metro Jaya yang telah melakukan pengamanan di sekitar kawasan ini. Tempat saya berada saat ini, di belakang saya, Wilson dan Stefani, dapat kita saksikan bahwa petugas dari kepolisian telah melakukan penutupan jalan di Jalan Medan Merdeka Barat ini, yaitu adanya kawat berduri begitu, kemudian adanya kendaraan taktis yang telah disiapkan, dan juga sejumlah personil kepolisian sudah disiagakan. Bila mana nantinya masa pendemo ini sudah mulai berdatangan di kawasan ini. Stefani dan Wilson, dapat kami informasikan juga, khusus di kawasan atau maksud kami di Jalan Medan Merdeka Barat ini hanya dilakukan pembukaan satu lajur, yakni di lajur busway seperti yang kita lihat saat ini. Masih adanya kendaraan motor maupun mobil ini yang boleh melintasi ke jalan ini. Namun nantinya bila para pendemo ini sudah mulai berdatangan di kawasan ini dapat dipastikan, tadi kami sudah mengkonfirmasi dari petugas setempat bahwa nanti akan ditutup secara total
Jadi tidak ada lagi kendaraan yang boleh melintas di Jalan Medan Merdeka Barat ini. Dan nantinya para pendemo ini hanya diperbolehkan sampai dengan titik ini. Saya melaporkan tidak boleh melewati pembatas jalan yang sudah ditutup di belakang saya saat ini. Dan memang dapat kami informasikan juga, Wilson dan Stefani, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari rekan-rekan media yang ada di sini dan juga pihak kepolisian, bahwa nanti ada aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia nanti akan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda ini, di mana nanti sekitar pukul 2 siang atau nanti setelah sholat Jumat mereka akan berdatangan ke tempat ini untuk melakukan unjuk rasa terkait penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu juga mereka berharap bahwa massa yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat demo beberapa waktu lalu ini dapat dibebaskan begitu dari pihak polisi. Selain itu juga Stefani dan Wilson, tadi kami juga sempat melihat di kawasan depan Monas, ini kendaraan taktis lainnya seperti water cannon, kemudian beberapa kendaraan taktis polisi lainnya sudah dipersiapkan bila mana ini melakukan antisipasi, bila mana nanti ada anarkis begitu yang dilakukan oleh para aksi, maksud kami oleh para pendemo, bila mana sudah anarkis langsung dikerahkan kendaraan water cannon di sini. Dan sampai saat ini kami masih menunggu terkait kedatangan dari para pendemo dan nantinya kami akan menginformasikan lebih lanjut lagi kepada Anda. Stefani dan Wilson. Terima kasih Kevin atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku terkait video viral mobil ambulans dikejar petugas. Aksi terjadi saat unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi kejar-kejaran ambulans dan petugas pengamanan ini viral dan menjadi perbincangan warganet. Peristiwa ini terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat saat kericuan pecah di tengah unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja Selasa lalu. Polisi mencurigai ambulans ini menyalurkan logistik dan batu untuk digunakan massa saat unjuk rasa. Hal ini dipicu upaya kabur pengendara ambulans saat diperiksa petugas. Semuanya masih kita dalami, ya. Tetapi memang dropping makanannya ada. Ada yang mendropping, ada indikasi beberapa kendaraan-kendaraan sudah kita deteksi. Nah ini modus baru lagi sekarang nih, ya. Menggunakan kendaraan-kendaraan, ada yang menggunakan kendaraan-kendaraan apa? Ambulans yang bebas bergerak ini. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan menyelidiki keterlibatan oknum lainnya dalam penggunaan fasilitas ambulans yang tidak pada tempatnya ini. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Singgit Aryo, iNews melaporkan. Melihat rencana hukuman dari Dinas Pendidikan dan Ancaman Kepolisian Depok yang tidak akan menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian bagi para pelajar yang ikut aksi demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja, KPAI memanggil sejumlah kementerian dan lembaga terkait pada Kamis siang. Terkait aksi demo menolak pengesahan RUU Cipta Kerja yang melibatkan para pelajar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memanggil sejumlah lembaga terkait pada Kamis siang. Dalam rapat yang digelar tertutup, KPAI meminta agar semua pihak dapat menahan diri saat menangani kasus yang melibatkan para pelajar. Menurut KPAI, tindakan Dinas Pendidikan di sejumlah daerah yang mengancam akan mengeluarkan pelajar dari sekolahnya lantaran mengikuti aksi demo dinilai tidak tepat. Hal tersebut justru dianggap membuat anak berpotensi putus sekolah. Selain itu, tindakan lainnya yang dinilai tidak tepat yakni ancaman pihak kepolisian yang akan mempersulit penerbitan surat keterangan catatan kepolisian bagi pelajar yang mengikuti demo. Kapolres ya, kalau dari pemberitaan kami, kalau yang itu Kepala Dinas Pendidikan di antara Sumatera Selatan yang mengeluarkan, kemudian juga Depok melalui PJS Wali Kota ya. Nah ini yang sekarang kita juga bicarakan di dalam forum itu adalah kita tak bertanya kepada kepolisian terkait dengan narasi yang muncul bahwa anak-anak ini akan dicatatkan di dalam catatan kriminal ya, berarti akan ada hambatan terhadap SKCK, bahkan ada narasi yang dikeluarkan yang kami dengar dari media bahwa anak-anak ini akan kesulitan mendapatkan kerja. Nah ini hal yang menurut kami ini kan membahayakan masa depan anak-anak, sementara anak ini tuh
masa depannya masih panjang. KPAI juga berharap agar semua pihak dapat berperan aktif untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap anak ataupun pelajar yang hendak melakukan aksi demo. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aturan baru dalam Permenkes soal radiologi menuai protes karena berpotensi membatasi layanan kesehatan diantaranya USG bagi ibu hamil. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.